informasi yang paling masalahnya ini bro, ini menarik. Berikan informasi, ketahuan sama pengusaha, takut dia. Dipecat saya pak. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di podcast BPJS Kesehatan. Please welcome anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Bapak Sirwaya Utamawan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi bro. Brosis ya? Iya, saya panggilnya Brosis. Sisnya apa itu? Sisnya itu sebenarnya dari nama asli, Siswanto. Siswanto. Jadi enaknya Brosis. Begitu ya? Iya. Ini enaknya saya manggil apa nih Pak nih? Biar enaknya kita. Kalau saya sederhana aja Pak, panggil aja. Di situ Brosis, saya Bro Dewas. Waduh, jadi panggilnya Bro Dewas ya. Dan untuk seluruh duta BPJS yang ada di seluruh Indonesia, silakan panggil saya, tidak usah pakai Pak, tapi Bro Dewas. Waduh, benar-benar gaul sekali ya Dewas kita satu ini ya. Kata pertama, kita nggak dapat tunjangan jaga jarak. Iya. Kita mendekatkan diri kepada teman-teman duta BPJS, kepada peserta, agar kita mampu melayani mereka dengan baik. Luar biasa nih Bro Dewas kita ini nih. Waduh. Jadi nih teman-teman, jika ada yang belum kenal Bro Dewas kita ini, Pak Sirwaya Utamawan ini, Bro Dewasnya adalah anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan tahun 2021 sampai 2026 ya Bro ya. Betul, Bro. Dan terpilih mewakili unsur pekerja. Ya, begitu ya. Katanya begitu. Katanya begitu. Nah, gini Bro, karena Sobat Podcast ini juga harus tahu nih Bro, bahwa ternyata memang Dewan Pengawas BPJS Kesehatan itu memang terdiri dari berbagai unsur ya Bro ya. Ada dari unsur pemberi kerja, ada dari unsur pekerja, ada dari tokoh masyarakat, dan juga di sini untuk yang mewakili unsur pekerja ada Bro Dewas. Salah satunya ya. Nah Bro, boleh nanya nih Bro. Dulu kan aktif di Federasi Serikat Pekerja ya Bro ya. Boleh diceritakan nggak sedikit bagaimana perjalanannya Bro Dewas bisa sampai sekarang ini, dari mulai mungkin awal karirnya sampai bisa menjadi anggota Dewan Pengawas? Awalnya nggak pernah berpikir. Kita berjuang saja. Saya itu bekerja tahun 2000 di awal karir. 2000 saya yang melihat bahwa ada sesuatu hal yang perlu saya perjuangkan, melihat nasibnya kawan-kawan. Tahun 2021 saya langsung menjadi pengurus, anggota sekaligus menjadi pengurus. Dari anggota langsung jadi pengurus ya. Di salah satu serikat pekerja, tepatnya adalah di perusahaan saya bekerja gitu. Terus tahun 2011 itu saya sudah mencapai level di nasional. Saya sebagai wakil sekretaris jenderal di Federasi Kimia Energi Pertambangan, Minyak Gas Bumi dan Umum. Federasi Kimia Energi Pertambangan dan Minyak dan Gas Bumi ya? Minyak Gas Bumi dan Gas Bumi. Terus berkonfederasinya kepada Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSP itu 2011. Saya sebagai wakil sekjen waktu itu 2011-2016. 2016 5 tahun kemudian itu saya sebagai sekjen. 2019 karena memang ada sesuatu hal yang perlu kita pikirkan lebih jauh, maka saya digeser menjadi ketua waktu itu. Jadi ketua ya? Jadi ketua di federasi kami, FSP Cap kebetulan. Dari 2016 sampai di tahun kemarin itu saya menjadi vice president di KSPI gitu. Kebetulan kita aktif itu kan di KIJS juga. Di KIJS seperti kita ketahui bahwa BPJS di lahir ya, itu salah satu pendorongnya adalah KIJS. Komite Aksi Jaminan Sosial. Begitu. Jadi memang pendorongnya itu dari KIJS sendiri ya Bro ya. Bukan kita kan mengenal ASKES ini. Iya. Setelah lahir undang-undang SJSN gitu ya. Lalu lahir juga undang-undang BPJS gitu ya. Kita berjuang untuk dilahirkan undang-undang BPJS sampai implementasi BPJS itu sendiri. Di tahun 2013 kan. Di
kami di KSPI itu membuat yang disebut dengan gugus organisasi. Salah satunya adalah yang Password. Setelah lahirnya BPJS ini perlu dikawal. Itu kami terlibat di dalam organisasi sebagai pembina di Jampes Watch. Jampes Watch. Kami punya gugus organisasi LKPI namanya, Lembaga Kemanusiaan Pekerja Indonesia KSPI. Lalu di media juga saya terlibat. Saya sebetulnya sebagai ketua harian media online Indonesia di Pimpinan Pusat Media Online Indonesia, juga di Kuarta di jurnalisnya saya sebagai sekjen dari Persatuan Wartawan Media Online Indonesia. Lebih itu sekelumit karir ya. Karirnya panjang. Terus, ya. Saya melihat bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan ini kan luar biasa. Ada 222 juta saat itu. Iya. Yang menjadi peserta. Sudah banyak ya. 2 juta jiwa peserta. Itu seluruh Indonesia. Saya berpikir sederhana. Kalau saya berbuat baik, kalau umpamanya itu dikatakan ada pahalanya satu, ada 222 juta itu ya. Pahala yang kita dapatkan. Bisa masuk ya bro ya, bisa masuk ke kita. Nah itu kenapa saya harus menjadi Dewan Pengawas BPJS. Waduh, berarti memang dimulai dengan niat baik ya bro, ingin untuk berkontribusi juga untuk memperbaiki. Kan katanya tadi kata bro juga awal-awal masa transisi masih banyak yang kurang-kurang, akhirnya disinilah bro masuk untuk ikut juga mengawasi perjalanannya. Ini bukan anti klimaks. Bukan ya. Mudah-mudahan nanti akhir purnanya juga menjadi klimaks. Amin. Nah, hampir 1 tahun ini kan Bro Dewas ini sudah menjabat jadi Dewan Pengawas ini kan sudah hampir 1 tahun ya. Nah, apa sih yang bisa dilihat nih Bro dari program BPJS Kesehatan ini sampai saat ini? Apakah harapannya untuk kebaikan dan juga bagaimana pengelolaannya? Kita ngomong pekerja dulu ya. Iya. Saya ngeliat pantesan. Karena memang kan begini. Pekerja itu unik kalau buat saya. Pekerja pastinya tidak ada kata-kata malas. Kalau malas dia bukan pekerja. Iya benar. Dia harus memiliki kinerja yang baik dan menghasilkan produktivitas. Nah itu pekerja. Tapi pekerja itu unik, dia jarang ngeluh. Ya kan, pekerja itu jarang ngeluh, relatif jarang ngeluh. Kalau umpamanya mau ingin sesuatu dia berjuang. Nggak pernah disebut dengan minta-minta gitu enggak. Perjuangkan sesuai dengan kemampuannya ya bro. Ya secara secara undang-undang gitu ya, secara solidarity gitu mereka. Nah, tapi sebenarnya mereka mau ke rumah. Gitu kan. Ya namanya digaji orang ya pada posisi di bawah. Iya betul pasti. Ya, kan, gitu ya. Pasti. Karena menerima ya. Kekuatan mereka adalah solidaritas. Solidarity. Nah terus kadang-kadang hal ini dimanfaatkan. Jadi kurang konsentratifnya kita. Ini ada yang saya lihat pertama begini. BPJS Kesehatan itu kan dia tadinya adalah lahir dari Askes. Sebelum-sebelumnya ada juga barang-barang hukum yang menyertai dia gitu sampai dia lahir bro menjadi Askes. Iya betul. Askes ini melayani ASN dulu PNS. Iya. PNS Tani Polri ya. Terus dia menjelma bertransformasi menjadi lembaga hukum publik. Ya. Yang pertama yang saya lihat harus berubah mindset dulu kita ini. Iya. Kita jangan berbicara seperti asuransi konvensional atau komersil. Betul. Ini ingat loh, ini adalah lembaga ya kan penyaji ataupun penjamin itu terkait dengan asuransi sosial. Harus kembalikan ke sana. Dalam rangka apa? Membantu negara. Membantu negara, CQ-nya adalah pemerintah, CQ pemerintah itu adalah presiden. Gitu. Iya, betul. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan layanan yang baik kepada rakyatnya. Layanan kesehatan. Yang baik. Gitu. Nah, lalu bagaimana caranya? Dibuatlah skema. Skemanya apa? Gotong royong. Kan, gitu. Ini yang menarik. Lalu amanah ini harus kita jaga. Terus
Lalu ketika saya masuk BPJS Kesehatan, saya melihat bahwa ternyata pekerja itu seperti kurang perhatian BPJS Kesehatan sama pekerja. Saya lihat, lalu kita menentukan reestra. Di situ saya lihat pekerja itu bukan stakeholder utama, gitu. Lalu kalau umpamanya dia tidak dijadikan stakeholder utama, bagaimana kita perhatian terhadap sektor ini, gitu, segmen ini, segmen pekerja ini sendiri. Tapi memang nasibnya pekerja, bro. Nasibnya pekerja itu kan begini. Dari dulu, bukan ngomong BPJS Kesehatan aja. Kan dia sektornya kan formal. Iya. Rata-rata pekerja formal sih ya, bro. Iya. Menerima gaji gitu. Iya, tiap bulan ya. Tiap bulan. Paling gampang dong potong. Iya. Iya kak. Iya. Nah, artinya bahwa paling gampang dikumpulkan dananya, paling gampang dijaring kan gitu. Nah, tapi di satu sisi lain tidak ada perhatian lebih. Nah, ini yang menjadi kemarin perjuangan kita, wabil khusus dari saya gitu, sebagai Dewas menyampaikan kepada direksi, pekerja wajib hukumnya kita masukin sebagai stakeholder utama. Alhamdulillah kemarin masuk ya. Dia masuk dulu itu gerbongnya itu apa tuh namanya, gerbangnya dulu harus kebuka dulu gerbangnya ya bro ya. Baru bisa masukin yang lain. Karena memang dulu itu pekerja ini masuknya di segmen hanya kepesertaan. Harapan saya sebenarnya ini BPJS Kesehatan harus memberikan ruang yang lebih ya, yang lebih kepada buat pekerja. Contoh, ada beberapa hal yang menggelitik di sini. Yang ini juga saya lagi bikin ketelaah. Lagi pekerja meninggal dunia itu nonaktif. Iya, nonaktif kalau meninggal dunia. Bagaimana nasib daripada keluarga yang membutuhkan layanan kesehatan? Itu kan? Iya, betul. Terus yang kedua terkait dengan, kan kita punya program Edabu nih bro. Oh iya, buat pendaftaran PTU ya. Hanya semuanya alur administratif segala macam. Lewat Edabu itu. Lewat Edabu. Yang punya penguasa administratif Edabu siapa? Pekerja tidak boleh masuk sama sekali di ruang ini. Iya, karena itu wilayahnya HRD ya. Iya. Ya HRD itu kan semestinya dia kan lembaga independen, mestinya loh. Semestinya. Ya. Tapi tahu sendiri lah bro. Iya betul. Nah artinya bahwa bagaimana pekerja itu hadir, memiliki rasa sebut dengan tanggung jawab secara menyeluruh kepada BPJS Kesehatan. Kalau hanya sekedar dia tahu ya dia bayar, gitu ya. Lalu setelah dia bayar, dia menikmati layanan. Kalau dinikmati layanan, problem yang kedua adalah banyak sekali keluhan daripada pekerja. Ketika dia mau nikmati layanan itu tidak maksimal. Itu problem. Problem yang lainnya adalah ketika dia terjadi perselisihan hubungan istri. Biasanya ketentuan undang-undang memang kan harus dibayar sama pengusaha sebelum ingkrah. Tapi biasanya kan siapa yang mau bayar? Ketika tidak bayar dia akan nonaktif. Nonaktif kan? Ketika nonaktif dia tidak bisa nikmatin layanan kesehatan. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Undang-undang menyatakan yang bertanggung jawab tetap pemberi kerja. Tapi dia kan perdata. Susah bro. Jadi disinilah peran itu permasalahan. Ada lagi masalah berikutnya adalah terkait dengan kan gini, uang iuran itu titipan, yang dititip kepada pengusaha. Saya harus terbuka aja, tapi tidak setor ke BPJS. Nah, itu kan sudah masuk unsur lain hukumnya, gitu loh. Tapi kadang-kadang kita terlampau baik juga sih, baik banget kita BPJS Kesehatan saya enggak.
Kita lihat data. Kalau berbicara basis data, sepanjang 2021, sektor PPU itu naik. Naik. Jadi sederhana aja kalau kita ngeliat itu. Kenapa naik? Sekarang katanya pandemi. Banyak berita menyatakan PHK di sono, PHK di sono, PHK di sono. Kontradiktif. Mari kita ngaca dari data. 2021 naik data PPU. Tumbuh dia. Walaupun tidak banyak gitu, tapi tumbuh terus. Tidak pernah stuck atau turun, nggak ada. 2021. 2021 terdengar berita PHK di mana-mana. Artinya apa? Kepatuhan kan? Ya kan? Taatnya dari para pemberi kerja kan? Masih banyak yang petak umpet, bro. Beberapa. Masih banyak. Jangan nunggu beberapa. Jadi memang ada yang memang sudah rajin, ada juga ternyata yang memang dia petak belum umpet. Yang harus kita kejar di situ ya. Iya, karena menjadi pertanyaan kita kan kalau dari sektor PPU-BU kan baru cuma hanya 40 juta. Dan itu yang tertunggak itu kurang lebih hampir 300.000, 270-an ribu. Kecil sih 0,8%. Tapi yang mutasi itu lumayan banyak, berapa juta. Yang jadi pertanyaan kita adalah sebenarnya kepada para pengusaha, seberapa persen sih sebenarnya uang yang harus ini kan sebenarnya asuransi sosial itu kan asuransi murah meriah, bro. Kalau dari pelayanan sih betul kayak murah meriah. Betul. Bisa kebayang nggak? Yang namanya asuransi sosial itu kan bayar cuma 35.000, ya. Tapi dapat layanan bisa ratusan juta. Iya, iurannya murah, pelayanannya sudah maksimal sebenarnya. Bisa sampai harapannya. Tapi kan memang belum sampai ke sana. Iya, lagi dikejar ke sana ya, bro ya. Mudah-mudahan berakhirnya kita ini, selesainya kita sudah optimal, udah klimaks lah gitu. Iya, karena memang dari transisi sampai sekarang itu kan terus. Lalu kita hitung lagi gini maksud saya, bro. Mungkin banyak yang belum tahu. Nah, saya ungkap sedikit di sini. Berapa sih biaya tenaga kerja di Indonesia? Ini kan masih banyak ngeluh mahal segala macam kata bro. Itu kan paling biayanya itu kurang lebihnya itu 20% dari cost produksi. 20%. Nah, itu kalau umpamanya dibebankan kepada pengusaha tadi yang 4%, ya 4%. Dari 20% itu kan kalau kita hitung gitu, itu kan cuma 0,8%. 0,8% dari biaya yang dikeluarkan. Ya kita gede-gedekan lah 0,8 sampai 1%, nggak bisa 1%. 1% dari biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha terikat dengan HPP, harga pokok produk. Gitu kan? Ini kalau umpamanya kita berpikir bahwa taat tadi, pengusaha yang taat tadi gitu, berpikirnya cerdas gitu. Sederhana. Berbicaranya kan ikhlas gak ikhlas kan gitu. Ingin atau tidak ingin. Nah ini yang jadi problem. Cuma 1%. Lalu kita ke mal-mal, bro. Pengusaha itu bisa ngediskon 30% bahkan 50% loh barang. Apa artinya 1% gitu loh? Tak banyak tuh 1%. Masih sangat murah jika dibanding dengan dibeli resiko terhadap kesehatan daripada pekerja. Oh iya, makanya untuk itulah bro menyurat kepatuhan badan usaha di sini ya bro. Mestinya harus, mestinya harus. Nah bro, kan tadi udah dijelasin panjang lebar tentang bagaimana itu peran pekerja dan lain sebagainya. Nah sekarang kita secara generalnya kita tahu kan bahwa tadi juga bro udah menyebutkan bahwa program JKN KIS ini itu juga lahir dari perjuangan teman-teman pekerja dan serikat pekerja. Itu memang suatu fakta yang tidak bisa dipungkiri ya.
Nah, menurut pandangan Bro Dewa sendiri nih, seberapa penting program JKNK sebagai pekerja? Nah, Penting banget. sangat bro. penting ya. Jadi gini, dulu tuh kita mengenal jam keseda sama jam kesmas. Oh iya. Salah satu tolak ukurnya di situ sebenarnya. Iya. Lalu kita berpikir, kenapa nggak kita satukan aja? Iya. Toh kita sudah punya undang-undang, Iya. ya, SCSN, gitu kan. Kenapa? Nah, itulah BPJS, ya kan gitu. Iya. Ini lama banget nih tidak diimplementasikan gitu kan. Juang bla. Nah, berapa tahun kita berjuang di jalanan gitu ya. Cukup lama ya Bro? Lama, tiga tahunan kita, 3 tahun. 3 tahun sampai 4 tahun lah kita. Sebelum akhirnya disahkan ya Bro. Angkat, menjelang berakhirnya PSBY, gitu kan 2013, implementatif nyatanya kan 2014 awal, habis seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang egonya sebenarnya bro, kita sudah punya yang disebut dengan, kan undang-undang menyatakan bahwa pekerja itu mendapatkan layanan minimal adalah program dan sostek. Iya. Awalnya itu. Awalnya itu. Kesehatan, Ya. kan? Kalau PNS Jaskes. Askas. Ya. Masih terpisah ya. TNI Polri kan. Iya, betul. Dulu ABRI kalau nggak salah. Terus, tapi kita berpikir kan sederhana. Memang pekerja nggak punya keluarga, betul kan? Iya. Punya orang tua, punya paman. Yang perlu kita juga harus pikirkan ini. Punya saudara kita juga. Itu harus mendapatkan layanan yang sama dengan kita. Itu loh azas awalnya. Pemikiran awalnya begitu. bisa. Awalnya begitu. Iya. Sampai akhirnya diajukan lah. Nah, lalu kita, ini sudah ada jam kesmas. Ya udah kita satukan. Satukan aja ya. Dalam satuan badan. Butuh memang waktu yang cukup lumayan untuk merubah pola pikir dan pola pemahaman. Iya. Alhamdulillah sekarang sudah terjadi Sudah terjadi ya, sudah terimplementasi. Pertanyaan berikutnya adalah yang tadi adalah seberapa penting sih BPJS itu? Iya. Sangat penting bos. Terutama bagi pekerja terutama. Iya penting banget. Karena kesehatan itu adalah salah satu hak asasi. Iya betul. Yang harus diperoleh setiap manusia. Betul. Setuju. Itu satu. Berarti kalau sudah berbicara hak asasi adalah hak daripada warga negara. Kalau sudah mengikat kepada warga negara, kewajiban bagi negara. Iya, untuk menyediakan layanannya. Iya. Mampu dan tidak mampu. Wajib bagi negara untuk memberikan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Tuh. Terus bagaimana caranya kan gitu. Nah, terus setelah itu seberapa penting sih gitu ujungnya kepada pekerja. Karena gini bro, pekerja itu manusia. Iya. Sama robot aja. Asal ada maintenance robot. Iya, robot aja bisa rusak bro. Iya, kalau nggak dirawat, kalau nggak dikasih pelayanan, rusak dia. Apalagi manusia. Untungnya manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Iya. Bisa kebayangkan manusia ini kalau diciptakan sama Rusia, sama Jepang gitu. Masih ada cacatnya pasti. Wow. Karena bukan Tuhan yang nyiptain ya. Udah rusak kita ini. Iya, udah error. Nah, udah error bro. Nah, tapi seberapa hebatnya pun manusia, pertama dia butuh yang disebut dengan ketenangan bekerja. Ya, salah satu ketenangan bekerja adalah memastikan keluarganya itu sehat. Lalu siapa yang menjamin kesehatan buat mereka? Iya. Kan itu prinsipnya. Iya. Nah, bukan hanya keluarga mereka kan keluarga inti sama keluarga sampingnya. Iya, sampingnya, orang tuanya segala macam. Nah, yang di cover. Zaman dulu tuh jam sostek itu kan cuma hanya keluarga inti. Oh yang waktu dulu ya. Iya, hanya keluarga inti. Keluarga samping nggak ada dulu ya. Ada. Lahirlah BPJS Kesehatan. Lahirlah kesehatan untuk bisa mengcover semuanya. Biar dia tenang bekerja aja. Iya, biar fokus. Kalau kata Pak Jokowi kerja. Iya. Betul Tapi harus diakhiri. Jangan lupa bahagia. Iya. Betul. Kerja pun harus untuk bahagia ya bro ya. Itu paling penting memang. Betul. Bagaimana mau bahagia? Kalau mikirkan orang tuanya sakit. Iya betul. Intinya itu bro. Makanya timbullah BPJS Kesehatan. Itu penting apa? Penting banget. Nah terus ini kan bukan hanya kepada pekerja bro.
kepada pengusaha juga. Penting nggak penting? Penting pasti itu tuh. Kalau umpamanya pekerjaannya pusing, galau, Iya. kan produktivitinya nggak apa. Bakal turun. Iya. Desmotivasi, sekali dimotivasi, bla bla bla. Iya. Hingga mengakibatkan apa? Bukan hanya berbicara productivity, quality produk, Iya. gitu kan? Itu merembet kemana-mana itu. Bukan main. Nah, untuk itu saya berharap nih kepada pemberi kerja juga, gitu kan? Taatlah, lindunginlah para pekerjanya ini agar apa? Agar juga produktivitas itu naik, menghasilkan kualitas barang baik, hingga dia mampu memiliki daya saing yang baik. Jadi emang sangat penting untuk pekerja program JKNKIS ini. Nah, bro, dalam implementasi program JKNKIS ini kan kita tahu ya, pasti banyak beririsan juga dengan pemangku kepentingan ya. Oh iya. Ada contohnya misalnya untuk PPU itu ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada BPJS Ketenagakerjaan, ada asosiasi perusahaan juga ya, bro ya. Nah, regulasinya pun pasti kan bervariasi ya, dan ada dinamikanya. Kualitas layanan pun juga ada masalah juga kan di sana biasanya. Nah, apa yang harus dilakukan BPJS Kesehatan agar sinergi ini bisa terus terjadi dan agar perlindungan kesehatan itu bisa tetap terpenuhi untuk pekerja dengan segitu banyaknya irisan ini. Gitu. Kalau itu kan sebenarnya bukan tugasnya BPJS Kesehatan ya, cuman pandangan saya. Dalam rangka mensususkan program JKNKIS ini, target kita kan UHC, bro. Ya, Universal Health Coverage. Oh iya. Lalu diartikan orang itu UHC itu 95% up gitu. Woi, kok kita ngomong itulah tadi ngomongin data lagi, angka-angka lagi. Udah kayak korporasi kita ini. Iya. Kalau kita berbicara hak asasi manusia tadi, hak warga negara tadi, UHC itu dia nggak mikirin tentang sakit. Kan gitu. Pokoknya yang paling penting ketika dia sakit ya udah, dia nggak pusing-pusing lagi. Iya. Kan itu kan harapannya dong. Harapannya Semesta, itu, ya. iya. Ngomong semesta kok 95% angka kepesertaan, kan nggak lucu. Minimal Tapi 90%. itu adalah indikasi. Oh. Ya kan, indikator UHC itu adalah itu. Kan gitu. Oh, jadi indikatornya adalah 95% itu kepesertaannya. Itu indikator doang. Betul. Sebenarnya UHC itu kita berbicara UHC yang tadi semesta. Kalau kita ngomong semesta tuh, bos. Nggak lagi kita pusing datang ke rumah sakit, masih inilah rumah sakitnya beginilah gitu kan. Oh, inilah kadang-kadang harus kita butuh dalam satu hari bisa 2 kali 3 kali pemeriksaan, dicicil satu lah kan gitu. Operasi tulang umpamanya harus 1 kali operasi jadi 2 kali lah kan. Ini opo kayak gitu kan. Ilmu itu kalah. Kan ilmu nggak boleh begitu. Nah, itu. Jadi maksud saya adalah ini tidak akan pernah berhasil, bro, program ini. Tidak pernah berhasil pada titik klimaks tadi. UHC tadi klimaks, bos. Iya, itu klimaksnya ya. Tujuannya itu ke sana kan. Nah, kalau semua bukan hanya berbicara pada beberapa yang disebutin tadi, seluruhnya harus bersinergi. Iya. Mendorong itu. Karena nggak bisa cuma BPJS Kesehatan doang. Nggak bisa. Harus dukungan juga. Ya karena kan gini, pada sektor pekerja, tadi kan ditarik kan pada sektor pekerja. Iya. Bagaimana sih sinergitasnya? Kan gitu. Pertama, dari pekerja itu sendiri. Iya. Pekerja dulu tuh harus mendukung benar nih program JKNKIS itu. Pemberi kerja juga sama. Jangan setengah hati. Iya. Kalau setengah hati, bisa kebayang nggak? Jangan-jangan pekerja kontraknya tidak didaftarkan. Iya. Jangan-jangan pekerja harian lepasnya tidak didaftarkan. Padahal mereka pun pekerja. Pekerja. Iya. Pekerja juga sudah wajib. Pekerja itu apa sih gitu? Sederhana beginilah bahasa orang awam. Ketika you kasih duit atas pekerjaannya dia, itu pekerja. Ya. Pekerjaanmu itu. Simple kan? Nah, pekerjaan dan harian lepas umpamanya 20 hari. Padahal nggak 20 hari. Ya 20 hari lu hitung 30 hari. Kan gitu. Simple sebenarnya. Nah, lalu ke pengawasan. Maksud Kementerian Tenagakerjaan ini kan mungkin ke pengawasan. Harus jalan juga mempertanyakan. Iya. Jadi
ada pengawasan juga baik juga ya. Harus untuk memastikan kepatuhan harus semuanya. bergandengan tangan. Iya, Pak. antara pekerja, pemberi kerja, pengawasnya ya bro ya, supaya bisa sinerginya tuh kuat gitu. Itu yang paling utama. Nah, terus mana lagi dengan seperti ada saudara sepupu kita, BPJS tenaga kerja. Itu harus juga kita gandeng saja. Iya. Karena datanya. Iya. Kalau BPJS TK itu ada 50 juta kepesertaan. Kita baru di posisi di 40 juta. Masih ada gap ya, masih ada gap. Walaupun ya yang non aktif itu ya ditelusurin lagi lah. Iya. Kenapa? Masih potensi kita tuh masih sangat banyak. Kita kan sekarang kan masih 80% kepesertaan ya. 20%. Lalu kita baru 60 juta, hampir 60-an. 40 juta ini kan sektor PPU, BUMN maupun PPU swasta. Nah, kalau kita ngelihat angka angkatan kerja dari BPJS itu dari BPS itu kan sekarang kan 140 jutaan orang. Ya kan? Ya kita hitung aja dari 140 juta angkatan kerja itu kita hitung pengangguran berapa? Ya kan? Anggap aja 50%. Berarti kalau setengahnya 70 yang masuk sektor formal. Iya. Kalau 40 ada 30 juta lagi. Masih potensi untuk didapatkan ya. Lalu pertanyaan lagi, kami kan UKM Pak, katanya kan gitu. Ini lagi menarik nih UKM. Karena kan kita kan hitung UMP ya minimal, minimal UMP. UMP itu berapa sih pro rata? Pro rata itu kalau UMP seluruh Indonesia itu hitungan saya antara 2 sampai 2,5 juta. Kalau 4%-nya bro, dari 2,5 juta itu berapa? Hitung aja, kalau 2 juta 4% itu berapa? 80.000, bener nggak? Iya. 4%. 4% dari. Ya, kalau 2,5 kan 100.000. 100.000. Nah, nggak mahal-mahal amat kan? Dia pekerja itu dengan sektor PPU itu dia bisa mengcover 5 orang maksimal. Betul? Suami atau istri, anak 3. Anak 3 betul. 5 orang. Murah meriah. Sorry, mohon maaf, bukan kita mengecilkan elewa gitu. Jika dibanding dengan manfaat yang diterima. Besar manfaatnya soalnya. Nah ini yang pentingnya. Sekarang tuh keinginan aja. Nah sekarang berbicaranya kan ada aturan baru tuh terkait dengan UMKM. Nah, usaha mikro itu bro, modal kalau tidak salah nih, modal sampai di 1 miliar itu masuk di mikro. Masuk mikro. Belum kecil nih. Kalau kecil itu bisa masuk di 5 itu kalau nggak salah. Apa 10 gitu. Lupa saya. Kan mikro, kecil, menengah. Artinya modal di sampai 1 miliar gede bro. Gitu loh. Jadi harus hati-hati juga ya kita ngomong tentang segmen ini gitu. Betul. Kemarin juga katanya kan BPJS Kesehatan juga bekerja sama dan bersinergi juga katanya dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Karena katanya diharapkan sektor PPU mikro ini juga biar segera berdaftar gitu ya. Banyak ini masih potensinya itu bisa sektor perusahaan besar aja tadi yang dibilang tuh masih banyak. Masih ada yang belum ya? Banyak. Sekarang tadi kan sudah saya sampaikan bro. 2021 di tengah-tengah kita mendapatkan yang disebut dengan badai pandemi ini, naik dia. Saya nggak ada stuck, naik, tidak ada turun. Menjadi pertanyaan kita yang PHK kemarin itu gimana ya? Kalau dia tumbuh, kita tidak mengatakan yang PHK kemarin itu tidak masuk BPJS, tidak. Tetapi berarti kan memang ada sumber-sumber lain yang memang belum masuk tadinya sebelumnya. Gitu. Bisa juga toh kalau umpamanya PHK kemarin memang tidak didaftarkan karena dia pegawai kontrak, bisa saja. Bisa saja. Potensi-potensi itu masih ada ya. Banyak potensi itu. Sekarang ini, mari kita jujur deh gitu. Jujur gitu. Jadilah kalau umpamanya pengusaha yang memang kalau memang benar-benar nggak mampu, sampaikan nggak mampunya seperti apa.
Betul. Apa perlu kita harus butuh audit. Betul. Kepatuhan itu Ya kepatuhan butuh audit pada pengusaha itu. Gitu. Saya senang kalau umpamanya memang BPJS bekerja sama dengan kejaksaan, bermitra dengan pihak kepolisian, senang saya, bro. Gitu loh. Karena memang banyakkan kita ini kan pendata administratif. Iya. Harus sih. Karena kan lemahnya BPJS satu juga. Di dalam undang-undang itu bahwa kita itu bisa kalau badan usaha tidak mendaftarkan diri bisa dicabut izinnya, izin usaha dan segala macam. Tapi kan bukan wewenang kita. Kita cuma hanya merekomendasikan kepada pihak-pihak terkait kan. Iya. Pemangku kepentingan lain. Iya. Nah itu masalahnya bro. Iya benar. Bukan di tangan kita bukan eksekutor. Betul. Gitu. Karena itulah upaya kepatuhan ini perlu sinergi juga dengan ini yang menjadi masalah salah satu kelemahan betapa lemahnya pekerja di sana. Berharap kepada pengawas tenaga kerjaan. Udah diakuin pengawas tenaga kerjaan katanya kurang. Kan gitu. Bagaimana bisa maksimalkan? Maka saya berharap sebenarnya dari direktorat sini, direktur kepatuhan gitu ya, pengawasan, lebih fight dan lebih benar-benar menggandeng pada hukumnya. Iya. Kalau bisa ciptakan satker sendiri. Ciptakan satker sendiri. Kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti serikat pekerja dan segala macam. Kita udah ada di sini perjaka, tetapi dari kepesertaan, dari kepatuhan, bro. Bisa kok kerjasama dengan serikat-serikat pekerja itu dalam rangka pengawasan. Itu sangat efektif nih. Betul. Nah itu harapan. Wah iya benar. Itu bro. Nah makanya nih para pemberi kerja juga di sini jangan lupa untuk mendaftarkan pegawai dan keluarganya ya bro ya, dan juga untuk patuh dalam membayar iuran. Memberikan informasi. Iya. Terutama informasi yang paling masalahnya ini bro, ini menarik. Berikan informasi, ketahuan sama pengusaha, takut dia. Dipecat saya pak. Gitu. Kalau kerja sama dengan serikat pekerja, bukan personal, lembaga bro. Dibantu ya. Ya lembaga. Pengusaha mengadukan serikat pekerja gimana? Lembaga itu orang. Gitu. Bukan karyawannya dia. Nah, itu kenapa harus kalau kita mau serius ini, mau serius kan nih kita. Harus serius. Nah kalau mau serius gitu, ya begitu salah satu jalannya. Jangan kacamata kuda kita bro. Kalau kacamata kuda merepot. Iya, waduh luar biasa banget ini. Benar-benar ini Bro Dewas tuh kasih tahu benar-benar secara komprehensif banget ya, bahwa ternyata memang sektor pekerja ini adalah salah satu sektor yang sangat esensial dan memang harus diperhatikan juga. Karena itu BPJS Kesehatan juga perlu semakin kuat bersinergi untuk juga bisa mengambil potensi ini dan juga mengawasi juga pastinya. Hitungan saya sederhana ya. Kalau benar-benar kita serius, sekarang kan 40% tuh, ya kan? Hitungan saya 40% dari collectability yang ada. Kalau serius bisa 60%. Bisa, itu potensinya ya, bisa diambil ya. Bisa lebih malah ya. Luar biasa banget. Waduh, luar biasa banget. Nah, yang lucunya, makanya harus segera nih. Masa pada posisi collectability 40%, yang lucunya sektor pekerja, segmen pekerja tidak dimasukin kepada stakeholder utama. Kan jadi nggak lucu. Iya, karena itulah main kan gitu kan. Gitu masalah. Waduh, berarti kehadiran Bro Dewas dan teman-teman. Masa pemberi kerja masuk stakeholder utama. Beberapa organisasi masuk stakeholder utama. Iya. Sektor pekerja, karena gini bahasanya. Makanya saya lihat kalau dalam undang-undang itu kan kita ngelihat bahwa tata urutan ayat ataupun bukti. Yang pertama dinyatakan 5% dari penghasilan. Ayat kedua menyatakan dan 5% itu 4 dari pemberi kerja, 1 dari kerja. Oke. Luar biasa, mantap. Oke, apalagi? Nah, sekarang mah kalau yang serius-serius udah nih, Bro. Karena sudah jelas sekali kita dikasih tahu tadi tentang berbagai hal. Nah, sekarang pasti banyak yang pengen tahu nih, Dewas kita ini pengen tahu seperti apa. Bro Dewas ini hobinya apa sih?
Kalau sekarang udah yang santai kita nih bro. Banyak hobi saya tuh. Nah, yang utama dong, yang unik dong bro. Yang unik ya? Karena banyak duta PJS kesehatan juga pengen tahu nih Dewas kita ini hal kehidupannya seperti apa gitu. Kalau uniknya itu hobi atau apa nih? Ya hobi atau mungkin ya kebiasaan bro Dewas apa nih? Misalnya di waktu senggangnya ya. Di tengah kesibukannya yang begitu padat tapi kan ada waktu senggang mungkin. Waktu senggang itu saya benar-benar memanfaatkan waktu untuk saya istirahat. Oh, berarti benar-benar fokus istirahat. Terus apa namanya ya bersama keluarga gitu ya. Iya, family time ya. Nah, family time. Tapi permasalahan susah juga dapat waktu itu. Oh, itu ya. Iya. Makanya berharga banget waktu itu ya, walaupun sedikit ya. Ya kadang-kadang berharga banget buat pribadi gitu. Iya. Karena memang kebiasaan ini ya, kebiasaan sibuk, memang waktunya juga padat ya, bro. Kalau saya itu mungkin saya lebih tertarik kapan sih saya berbahagia gitu. Penting ini. Itu sebenarnya. Penting ini, bro. Buat saya adalah waktu saya berbahagia itu ketika melihat orang yang saya bantu itu. Itu kebahagiaan itu mana gitu. Jadi kata orang mah kita tuh bahagia ketika melihat orang lain bahagia. Iya. Gitu ya bro. Tergantung juga sih. Tergantung juga ya. Yang penting orang itu bahagia setelah kita bisa membantunya. Ya kalau itu kan memang harus. Ya. Harus kewajiban ya bro ya. Kalau umpamanya kita ngeliat orang bahagia tuh ngapain harus kita iri? Betul. Karena memang kalau kita iri, memang kita mau dapat lebih gitu. Ya kan? Iya benar, simple ya. Iya. Waduh, luar biasa. Terus kalau umpamanya yang kebahagiaan saya masuk ketika orang yang saya tolong itu merasa happy, merasa enjoy, merasa enak, merasa nyaman. Iya. Itu sebenarnya. Kalau umpamanya hobi saya apa sih gitu ya? Yang membuat saya itu umpamanya yang unik-unik itu. Saya tuh sekarang lagi pelihara kucing. Oh, waduh, pecinta kucing ya? Enggak juga sih kalau kita ya. gitu. Tapi lagi mulai pelihara. Iya. Jenis apa nih bro? Sebenarnya kan gini ya, hobi itu kalau kata orang dari kecil sampai enggak juga. Dulu masih ingat nggak? Masih zamannya kelereng, main kelereng masih kita kecil. Saya masih main tuh kecil tuh. Iya. Main kelereng. Pokoknya pulang sekolah, pengennya yang kita pikirkan kelereng terus. Iya betul. Nyari kelereng yang paling bagus. Zamannya mulai agak gedean dikit gue gitu kan. Bro, gue itu melihat main batu aki dulu. Jadinya cubung gini. Waduh, jadi maksud gue itu saya itu nggak ada yang support yang ini gitu, yang hobi yang datar gitu. Dinamis saja ya. Dinamis. Nah sekarang lagi suka kucing. Kenapa suka kucing bro? Saya itu punten ya, mohon maaf ya. Kucing itu gara-gara hadis. Oh iya, gara-gara hadis. Iya. Betul, Rasul juga punya kucing. Iya. Betul. Masa sederhana gini, saya tuh ketika berikan kucing makanan, insya Allah rezeki lo akan ngalir. Oh iya. Kadang-kadang orang salah tafsir bro. Salah tafsir. Tafsirnya begitu. Udah saya kasih kucing, mudah-mudahan rezeki gue ngalir. Bukan itu. Kucing yuk kasih aja dapat rezeki, apalagi orang. Iya. Jangan lupa. Jangan lupa kucing lu kasih di tetanggamu lagi susah makan juga kasih makan. Iya. Sama aja bohong. Kucing kenyang, tetangga lapar. Malah kayak ini ya. Jadi emang mengikuti istilahnya. Apalagi makan kucingnya ngutang lagi. Aduh, udah kasih makan kucing ngutang lagi ya bro. Jadi intinya emang belajar dari kucing juga, belajar dari hadis juga ya bro ya. Mengimplementasikan bahwa memang intinya bro itu suka berbagi nih. Bro Dewas kita ini panutan banget nih. Senang banget berbagi dan senang banget membantu. Luar biasa emangnya nih. Itu suatu hal yang patut dicontoh bro, benar. Karena kalau buat saya sederhana begini bro. Saya sulit menerjemahkan hobi saya. Oh, sulit ya. Sulit karena memang dinamis itu ya. Dinamis. Terus apa namanya? Yang paling penting buat saya itu adalah nggak tahu ya, dari dulu saya ngerasa bahwa
kayaknya ada beban. Iya. Iya. Maksud saya itu Memang kalau aja. Memang kalau orang kalau senang membantu itu suka mudah sekali. Iya, nggak ada beban artinya harus begini. Iya. Biasa jangan pikirkan nanti urusan Tuhan itu. Iya benar. Kita mikirkan sekarang aja pusing gitu. Jalanin aja, ajar terus. Iya. Nah nih terakhir nih bro, nih sebagai penutup podcast ini, apa nih pesan bro untuk BPJS Kesehatan, peserta, pemberi kerja maupun pemerintah terkait penyelenggaraan program JKN KIS? Monggo silakan bro pesannya. Oke bro, serius dong. Oh iya silakan. Oke bro, intinya bahwa program JKNKIS ini baik, sangat baik. Di sini. Iya. Mulai lagi ya. Silakan. Aduh, lupa lagi. Program JKN KIS itu sangat baik. Oke bro, program JKNKIS ini baik dan bukan hanya sekedar baik, tapi sangat baik. Cita-citanya luhur ya, ingin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama ya, sebagai pemenuhan hak konstitusi warga negara. Nah, tentunya program ini karena sangat baik harus kita dukung oleh seluruh elemen, baik dari pemerintah, baik dari masyarakat, usaha, pekerja, dan seluruh anak bangsa. Gitu ya, itu satu. Yang kedua, BPJS JKN-KIS ini kita berharap akan terus dikembangkan dari sisi layanan dan kenyamanan daripada kepesertaan. Terus harapan besar kita adalah tidak ada lagi tuh yang disebut dengan sekat-sekatan gitu loh. Apalagi sekatan orang yang mampu tidak mampu gitu ya. Saya berharap itu nanti adalah asuransi sosial ini tidak lagi berbicaranya mentang-mentang dia orang yang kaya gitu kan mendapatkan layanan yang lebih. Jadi ya sama nanti itu, terus menikmati layanan yang sama, terus menikmati layanan dengan berbagai ini ya. Nah, saya minta juga kepada mitra-mitra kita, mitra-mitra BPJS Kesehatan ini yang paling penting nih sebenarnya. Itu tolong sediakan layanan secara maksimal. Jangan hanya pada posisi mau bekerja sama dengan kita, yes gitu ya. Pada posisi setelah bekerja sama, peserta kita diabaikan atau kurang mendapatkan layanan yang tidak baik. Buat saya layanan kepada peserta itu adalah hal utama. Uang bisa dicari, tapi nyawa jangan dimain-main. Luar biasa sekali. Karena saya itu kepada pemerintah juga saya berharap dukungannya terhadap program JKN-KIS ini. Ya, karena program JKN-KIS ini bukan hanya kepada orang yang miskin. Program JKN-KIS ini hadir untuk memenuhi hak konstitusi warga negara. Maka dikatakan bukan miskin tapi tidak mampu. Itu. Jadi saya berharap kepada pemerintah memahami betul hak warga negara ini, hak konstitusi warga negara ini. Jadi ini juga akan berdampak baik buat pemerintah. Karena nanti ketika warga negara mendapatkan layanan kesehatan yang baik, maka yang akan hamil itu tentu adalah pemerintah, bukan BPJS. Ya, semoga program JKN-KIS bisa mencapai visinya menjadi pelayan kesehatan semesta, atau bahasa Inggrisnya UHC singkatannya itu. So, saya lebih cinta bahasa Indonesia. Ya, nah, kenapa bahasa Inggris saya kurang berguna. Sama juga saya. Jadinya harapan besar kita itu menuju ke sana. Dan mudah-mudahan BPJS Kesehatan berakhirnya tidak akan pernah. Dia akan berakhir hingga yang disebut dengan tiada lagi hidup. Ya,
JKN KIS lanjut terus, jalan terus. Jangan pernah kita pedulikan suara sumbang. Mari kita ciptakan kinerja yang baik. Suara sumbang itu bagian daripada dinamisasi. Dan suara sumbang kritikan jadikanlah sebagai pemacu kita untuk memberikan layanan terbaik. Tolong kembali lagi kepada mitra-mitra kita agar kita bersinergi utuh, bukan hanya sinergi ketika kita tegur. Ya, karena memang rusaknya program BPJS, punten saya katakan adalah ulahnya para mitra-mitra kita, bukan ulahnya BPJS. Saya harus mengatakan BPJS sudah track record, apa tuh sudah on the track gitu ya. Tapi terkadang karena yang melayani peserta kita adalah mitra. Mohon dengan sangat layani peserta kami tanpa pandang bulu dan pandang status. Thank you bro. Oh yes, biasa sekali. Sangat inspiratif sekali. Terima kasih Bro Dewa sudah meluangkan waktunya, yang pastinya di tengah kesibukannya masih mau hadir di podcast kali ini. Saya merasa terhormat. Saya lebih merasa terhormat lagi. Diundang oleh Brosis dan seluruh tim. Gitu ya. Semoga kegiatan podcast ini yang dilakukan oleh podcast di BPJS Kesehatan mampu memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, mampu memberikan informasi yang baik juga kepada stakeholder. Semoga ini bukan dianggap sesuatu kebencian, tetapi ini dianggap sesuatu hal critical point untuk kita lebih konstruktif melihat titik masalah. Thank you banyak kepada Bapak dan Ibu, gitu ya, Bro and Sis. Tapi kalau ini bukan Bro and Sis, tetapi Brosis. Saya akhiri dengan ucapan tapi. Iya, terima kasih. Semoga sehat selalu dan bisa lancar dalam menjalankan amanah. Amin. Ya, saya tuh kalau sudah ngobrol enak dan nyaman, malas berdiri. Sekarang saya tutup dulu ya. Pak, izin Pak. Itulah sebuah podcast BPJS Kesehatan kali ini dengan bintang tamu yang sangat istimewa, yaitu Bro Dewas, Bapak Sirwaya Utamawan. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah istimewa. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memakai masker. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share video ini di semua sosmed sobat. Saya Brosis, see you next time.